yang harus mampu membongkar dan kuat generasi penerusnya untuk tidak memundungi ini Pak memundungi sebagainya. Angkat lagi. Yo.
Baik, pertama-tama saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda Hilmi Abidin. Nama saya Aldina dari ekstrakurikuler Pandu Digital Semada. Dengan Bapak siapa di sini? Cahyo Eko. Nah, pada acara hari ini kan ada acara talk show kan ya Bu. Nah, Ibu sebagai narasumber saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama ya Bu yang mau saya tanyakan, apa kesan pertama yang Ibu dapat dalam mengikuti acara webinar talk show ini? Kalau saya rasa acaranya menarik dan asik. Terus yang mengikuti pun pesertanya juga aktif, tanggap untuk mengikuti dengan baik. Kalau saya lihat di sini sangat istimewa sekali. Ruangannya besar untuk aula. Terus proyektornya pun juga sudah memakai LCD yang besar dan lebih baik. Menurut saya ini sesuatu yang bagus sekali, luar biasa. Saya merasa dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Hang Tuah ke-77 sangat tepat sekali kita lakukan hal seminar webinar seperti ini, karena semakin hari semakin kita kurang memperhatikan indera pendengaran kita. Jadi beliau sebagai ketua itu tepat sekali untuk mengajak saya, yang memang passion saya di bagian pendengaran bayi anak khususnya, dan memang segala sesuatu harus dari bayi. Jadi acara ini luar biasa. Saya sangat-sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk berada di acara webinar ini. Ya. Jadi semoga nanti tidak hanya sampai di sini, tapi kita lakukan lagi terus-menerus di lain kesempatan, dan bahkan juga dengan dokter-dokter spesialis THT bedah kepala leher lain. Silakan. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Apakah sejauh ini ada problem atau masalah yang Ibu dapatkan terkait dengan pendengaran beberapa anak-anak Bu? Maksudnya problem menangani atau problem apa? menangani. Problem menangani ya. Jadi kalau untuk bayi anaknya sendiri itu sebenarnya problemnya bukan di bayi anaknya. Problemnya adalah di orang tuanya. Karena apa? Satu, orang tua harus mau dulu menerima kenyataan. Ya. Untuk menerima kenyataan itu tentu tidak mudah. Iya. Ya. Saya meskipun saya ini spesialis THT bedah kepala leher, tapi saya juga merangkap sebagai konsultan. Konsultan apa? Konsultan psikologinya. Karena apa? Banyak orang tua yang reject, menolak. Jadi saya ambil dari sisi yang saya pernah pelajari pada saat saya Fakultas Kedokteran Umum ya. Kita juga belajar tentang kejiwaan seseorang. Jadi saya anggap bahwa mereka ini juga perlu mendapat pencerahan, motivasi, bahkan justru orang tuanya. Karena begitu orang tuanya belum bisa menerima kenyataan bahwa putra atau putrinya itu mengalami gangguan pendengaran, ini yang menjadi penyulit buat anak. Karena kemudian si orang tua tidak berusaha, tidak memampukan dirinya. Ya. Yeah. Nah, saya juga sebaliknya, saya melihat hal-hal yang membahagiakan, seperti orang tua yang sangat bersemangat ya untuk bisa memberikan modal buat putra putrinya. Jadi kalau saya sebagai dokter THT, khususnya saya lebih ke arah pendengaran bayi anak ya. Saya yang jadi problem pertanyaan adik tadi itu, problemnya justru kesulitannya justru pada saat saya harus memberikan pencerahan dan memotivasi ke orang tua. Tetapi saya tidak pernah pantang menyerah. Saya selalu cari akal. Kalau hari ini dia masih belum bisa menerima, saya selalu katakan, Ibu nanti datang lagi ya, kita diskusi lagi, kita bincang-bincang lagi. Yang penting Ibu bisa menerima kenyataan. Karena itu hal yang paling sulit ya, menerima kenyataan putra-putrinya ternyata mengalami gangguan pendengaran berat. Tapi sampai dengan hari ini 20 tahun Jala Puspa berdiri, saya senang karena problem orang tua ini saya bisa ikut menyemangati, saya bisa ikut memberikan pencerahan, memotivasi kepada orang tua tersebut supaya mereka semangat untuk memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Karena kalau terlambat tentu hasilnya beda lagi. Jadi kalau dari bayi anak itu hasilnya akan bagus sekali. Jadi
problemnya di sana, dan problem saya akan sampaikan sebenarnya problemnya juga dari orang tua, tidak hanya masalah penerimaan saja, menerima kenyataan, tapi mereka berpikir, dokter, harga alat bantu dengarnya ini kan mahal, sedangkan saya kan ekonominya pas-pasan atau bahkan ekonominya saya kurang, dokter. Jadi bagaimana, begitu kan? Nah, kemudian saya menyampaikan pengalaman dari orang tua lain, mereka juga berusaha, entah itu dia pinjam ke keluarga, entah itu dia pinjam di bank ya, nyicil, istilahnya mencicil untuk membelikan apa? Alat bantu dengar buat anaknya. Jadi ini upaya yang luar biasa. Kalau problem orang tua ini juga oleh pemerintah bisa dibantu dengan, karena alat bantu dengar ini tentu tidak murah, yang sesuai ya. Ini cerita alat bantu dengar yang sesuai gangguan pendengaran bagi anak. Itu bisa 20 juta, bisa 30 juta sepasang ya. Itu tidak bisa begitu saja kemudian orang tua harus menerima, karena di situ di dalamnya ada banyak pajak. Ya kan? Ya, pajak ini yang memajekin siapa? Ya pemerintah kan. Jadi saya selaku dokter baru kemudian lama-lama saya mengerti kesulitan orang tua sebenarnya membelikan alat bantu dengar. Ya, alat bantu dengar yang benar, yang sesuai ya, bukan sekedar pemberian yang kemudian tidak sesuai ya. Jadi sebenarnya pemerintah kalau ikut andil nanti sebaiknya adalah bagaimana mengurangi pajak alat-alat ini memang alat elektronik ya, tapi ini untuk kesehatan primer ya kan. Jadi mestinya mempunyai spesifikasi khusus untuk baik itu alat bantu dengar maupun yang dinamakan dengan cochlear implant. Itu teknologi dan itu mahal. Jadi udah teknologinya sendiri mahal, ditambahin pajak berlipat-lipat. Kasihan sebenarnya orang tua ini. Jadi problemnya ternyata di situ. Kami sebagai dokter THT bedah kepala leher ini selalu ingin memberikan yang terbaik dalam melayani kepada pasien-pasien. Tapi contohnya ini yang pendengaran ini terkendalanya, dokter saya nggak punya uang, dokter saya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk memberikan pengalaman orang lain kepada ibu ini, memotivasi lah intinya. Buat saya itu tidak menjadi problem karena menjadi tantangan ya. Jadi tantangan saya bagaimana saya bisa membuat mereka bisa mengerti. Dan Jala Puspa RSAL Dr. Ramelan ini sampai sudah juga punya koordinasi dengan Paguyuban Puspa Suara. Itu semua terdiri dari orang tua yang hebat-hebat yang memperjuangkan anaknya untuk bisa mendengar dan berbicara seperti adik, seperti yang lainnya. Ini satu terobosan yang harus dilakukan oleh orang tua muda ke depan. Karena teknologi sudah ada. Ya, zaman dulu tidak seperti sekarang. Nah, ini yang harus kita tingkatkan lagi ke depan. Mudah-mudahan pemerintah juga berkenan untuk mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan ini. Di mana sih sebenarnya kalau saya sebagai dokter untuk bisa melangkah menuju kepada semua kementerian yang terkait yang berurusan dengan pajak ya, agak susah ya. Tapi saya selalu berharap mudah-mudahan ada yang mendengarkan ya. Yang mendengarkan itu mungkin lewat webinar ini ada orang pemerintahan, ada mungkin dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Pendidikan, bahkan Kementerian Kesehatan ya. Itu yang sebenarnya paling dekat dengan bagaimana sih supaya alat bantu dengar ataupun cochlear implant ini nanti ke depan bisa dinikmati oleh lebih banyak lagi putra-putri generasi penerus bangsa ya, untuk nantinya dia bisa mendengar, berbicara, bisa bekerja seperti anak normal lainnya. Sekalipun saya katakan tadi di dalam seminar, dalam webinar, bahwa yang tidak bisa mengalami atau menikmati hal-hal demikian ya harus dengan yang ada, apakah itu dengan lip reading, baca bibir ya, atau bahkan ada yang bahasa isyarat. Tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini dinikmati oleh lebih banyak orang ya. Pemerintah memperhatikan, luar biasa. Apa hal menarik sejauh ini yang Ibu dapatkan selama berada di acara webinar ini? Saya banyak melihat di sini tadi banyak kasatdik ya, mulai dari ketua umum,
Ketua Umum Yayasan Hang Tuah, bahkan pengawas ya. Tadi ada pengawas, juga Ketua Yayasan Hang Tuah cabang Surabaya, para Kasatdik ya. Bahkan tadi ada juga murid dari SMA Hang Tuah 2 ya. Iya. Saya menjadi lebih semangat lagi ya. Ternyata memang segala sesuatu ini saya harus selalu share. Tiba-tiba saya juga ada ide. Mungkin saya kalau pergi ke daerah, karena saya juga sering menyelam ke sana kemari. Saya pernah ke Sorong, saya juga pergi ke Hang Tuah, sekolah Hang Tuah di sana. Saya ingin nanti kalau ada kesempatan, saya masih sehat, kuat, bisa ke sana kemari, saya selalu akan mencari Hang Tuah, sekolah Hang Tuah, entah itu baik dari TK-nya, SD-nya, SMP, SMA. Jadi saya mendapatkan motivasi baru setelah mengikuti webinar ini. Justru saya merasa masih kurang atau belum melakukan lebih banyak lagi untuk sosialisasi tentang indera pendengaran, tidak hanya THT secara umum, tapi kalau indera pendengaran ini memang yang paling menjadi concern saya, yang saya mungkin bisa bagi. Terima kasih untuk webinar hari ini, sangat bermanfaat juga termasuk untuk saya sebagai pembicara. Saya menjadi termotivasi untuk selalu share kepada semuanya. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembangunan kantin yang baru di sekolah SMA Hang Tuah 2 ini? Pembangunan kantin yang baru di sekolah SMA Hang Tuah 2. Yang jelas nanti saya akan ke sana merasakan. Saya baru lihat saja fisiknya, belum merasakan ini baik kantin maupun produksi roti ya. Ada yang roti, kemudian ada yang musik, kerawitan, mungkin apalagi olahraga. Hang Tuah ini harus terdepan ya, apalagi terkait dengan kebaharian. Jadi mungkin kalau yang kantin ini tentunya kantin sehat, yang saya harapkan. Sehat untuk percontohan buat adik-adik ke depan, kalau nantinya memasak, ya contohlah yang sehat. Kantin ini menjadi sebuah tempat di mana kita berkumpul, kita makan bersama, termasuk bisa bersilaturahmi bersama teman lain. Mungkin di sana ada ide-ide ya, hanya dari duduk di kantin ya, tapi membuahkan ide yang bagus. Ayo kita buat makanan yang sehat. Ya, dimulai dari kantin SMA Hang Tuah 2. Perkembangan apa saja yang mungkin bisa Ibu berikan agar sekolah ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya? Kalau untuk saat ini mungkin 80% sudah baik, tidak ada yang perlu diinilah. Ini letaknya sudah strategis, ya. Jadi dijangkau dari mana saja, ini mudah, sekolah SMA Hang Tuah 2. Saya tadi menyampaikan ide kepada Ketum dan bahkan kepada Pak Suryanto tentang bagaimana agar supaya sekolah ini juga lebih diminati masyarakat secara umum, ya, tidak hanya dari keluarga TNI Angkatan Laut, tapi juga umum harus ada. Bahkan juga mungkin bisa masuk, jadi pada saat ada pendaftaran sekolah, ya, jangan terbatas hanya di lingkup yang ini. Pergilah juga ke, mungkin kalau perlu, bahkan tadi saya sampaikan, bisa nggak ya bagi flyer ke misalkan gereja, ya, gereja Katolik, gereja Protestan, ya, kemudian juga ke pura, ya kan, nah, bahkan ke vihara. Pada siapa tahu putra putri mereka selama ini belum banyak tahu ya. Ternyata Hang Tuah, SMA Hang Tuah 2 ini juga fokusnya tentang bahari itu luar biasa. Nanti bisa membina anak-anak ya, anak-anak bangsa yang cinta akan negerinya sendiri. Ya, jadi siapapun mereka berasal dari mana, ya, tetap bisa berbaur di SMA Hang Tuah 2. Jadi saya tadi mengusulkan bahkan jangan-jangan masih harus bersosialisasi atau memberikan flyer-flyer ke tempat-tempat lain, ya, supaya lebih luas, supaya lebih banyak mencintai bahari. Ini kan sesuai judul webinarnya, ya kan, yang unggul berjiwa bahari. Nenek moyang kita seorang pelaut, dan ini harus terus, ya, anak-anak muda sekarang harus cinta dengan kelautan, cinta dengan bahari, kemaritiman, ya, cinta dengan sesuatu yang berhubungan dengan laut. Saya sampai umur sekian
masih suka menyelam ya. Ini juga termasuk mungkin di SD, mulai dari SD, SMP, SMA dibiasakan mencintai tentang kelautan. Nanti sudah di tingkat SMA sudah harus ada banyak kegiatan yang berbau kelautan. Ya. Jadi olahraganya entah itu berenang, entah itu menyelam, ya, entah itu cinta laut itu tidak hanya berenang menyelam, tapi misalkan mari kita bersih-bersih pantai, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahari. Semoga SMA Hang Tuah 2 menjadi leadernya, ya, menjadi pionirnya, dan juga kepada SMA Hang Tuah lainnya sama melakukan hal yang sama sesuai visi misi dari Yayasan Hang Tuah. Terima kasih ya Bu atas waktu wawancaranya saya kepada Ibu. Semoga Ibu jika berkenan bisa kembali lagi ke sini dan melakukan talk show di sini lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih diundang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon maaf mengganggu.